Anton adalah nama yang ditakuti di pasar sebuah kota kecil di Jawa Timur. Setiap hari, ia berjalan dengan tatapan tajam, tubuh kekar, dan bekas luka di wajahnya yang menjadi saksi kehidupannya yang keras. Para pedagang kecil seringkali memalingkan pandangan, takut menjadi sasaran kemarahannya. Bagi Anton, dunia adalah tempat di mana yang kuat berkuasa, dan ia adalah penguasa di wilayahnya. Ilmu kebal yang ia miliki membuatnya semakin disegani. Bukan hanya karena keberaniannya dalam berkelahi, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Anton dikenal mempraktikkan ilmu hitam untuk melindungi dirinya dari bahaya dan bahkan menyerang musuh-musuhnya. Banyak orang menghindari konflik dengannya, lebih memilih menyerah daripada melawan. Namun, di balik sosok kerasnya, Anton menyimpan luka batin yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Malam-malamnya sering ia habiskan dalam kesendirian, merenungi kehidupannya yang penuh dengan darah dan amarah. Meski ia berusaha mengabaikannya, ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik, mempertanyakan tujuan hidupnya. Keluarganya pun sudah lama menjauh. Istri dan anak-anaknya, yang pernah ia cintai, meninggalkannya karena tidak tahan dengan kekerasan dan ancaman yang selalu menghantui mereka. Anton tidak pernah menunjukkan rasa sakit karena kehilangan mereka, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merindukan kehangatan keluarga. Namun, egonya terlalu besar untuk memanggil mereka kembali. Hidup Anton berubah menjadi rutinitas kekuasaan dan ketakutan. Setiap hari ia merasa berkuasa, tetapi di malam hari ia merasa kosong. Meski ia memiliki segalanya, mulai dari uang, pengaruh, hingga pengikut setia, ada sesuatu yang tidak pernah bisa ia beli, ketenangan jiwa. Namun, Anton terus berpikir bahwa ia tidak membutuhkan itu, hingga suatu hari segalanya mulai berubah. Suatu pagi yang cerah, Anton merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia biasanya bangun dengan tubuh yang bugar, siap menghadapi dunia, tetapi hari itu seluruh tubuhnya terasa lemah. Ia mengira ini hanya kelelahan biasa, akibat terlalu banyak meminum minuman keras semalam. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Hari-hari berlalu, dan rasa sakit itu tidak juga hilang. Anton mulai kehilangan selera makan dan sering merasa pusing. Tubuhnya yang dulu kekar perlahan terlihat kurus. Orang-orang di sekitarnya mulai khawatir, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan apapun. Anton tetap bersikeras bahwa ia baik-baik saja, meski tubuhnya terus menurun. Keluarganya yang tinggal jauh mulai mendengar kabar tentang kondisinya. Meski hubungan mereka renggang, mereka tetap merasa prihatin. Adiknya, Benny, datang menemuinya di pasar dan memintanya untuk pergi ke dokter. Awalnya Anton menolak dengan alasan ia tidak butuh bantuan, tetapi akhirnya ia menyerah ketika tubuhnya tidak lagi mampu berdiri dengan tegap. Di rumah sakit, dokter memeriksanya dengan saksama, tetapi hasilnya tidak menunjukkan penyakit fisik yang jelas. Semua hasil pemeriksaan normal, kata dokter. Namun, Anton tahu ada yang salah. Rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Ia mulai merasa takut, sesuatu yang jarang ia rasakan sepanjang hidupnya. Semakin hari, rasa sakit itu semakin menjadi. Malam-malamnya penuh dengan kegelisahan dan mimpi buruk. Ia mulai merasa bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Anton, yang selama ini mengandalkan kekuatannya, akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menguji dirinya. Anton kini menjadi penghuni tetap rumah sakit. Tubuhnya terkulai lemah di atas tempat tidur, jauh dari sosok gagah yang dulu ditakuti banyak orang. Para dokter terus mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, namun tetap saja tidak ada hasil yang memuaskan. Setiap obat yang diberikan seolah tidak memiliki efek apa-apa pada tubuhnya. Keluarga dan kerabat yang datang menjenguk mulai kehilangan harapan. Di tengah situasi itu, Anton mulai merasa putus asa. Tubuhnya semakin kurus, tulang-tulangnya terlihat jelas, dan wajahnya yang dulu tegas kini terlihat seperti bayangan masa lalu. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar rumah sakit, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Rasa sombong yang dulu mendominasi dirinya mulai terkikis oleh rasa takut yang tak bisa ia lawan. Benny, adiknya, mencoba memberikan semangat. Mungkin ini hanya ujian, Mas. Kita harus sabar, katanya. Namun, Anton hanya mendengus dan memalingkan wajah. Ia merasa tidak ada gunanya berbicara soal ujian atau kesabaran. Baginya, hidup hanya tentang kekuatan dan kekuasaan, dan sekarang ia tidak memiliki keduanya. Meski demikian, Anton tidak sepenuhnya menyerah. Ia diam-diam menghubungi beberapa dukun terkenal yang pernah ia kenal. Mereka datang dengan berbagai ritual dan mantra, namun hasilnya tetap nihil. Ilmu-ilmu yang dulu menjadi kebanggaannya kini tidak mampu menyelamatkannya.
Anton mulai merasa bahwa semua yang ia andalkan selama ini adalah sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan Anton semakin tenggelam dalam keputusasaan. Rasa sakit itu terus menggerogoti tubuh dan pikirannya. Bahkan senyuman suster yang mencoba menghiburnya tidak lagi berarti apa-apa. Dalam hatinya, Anton mulai bertanya-tanya apakah ini adalah hukuman atas semua dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Hari itu, Anton sedang berbaring lemah di tempat tidurnya. Ia meraih remote televisi dengan sisa-sisa tenaga, mencari hiburan untuk mengalihkan pikirannya dari rasa sakit. Saluran demi saluran ia ganti, hingga tiba-tiba ia melihat sosok seorang ulama muda sedang berbicara. Itu adalah Gus Ikdam, seorang dai yang terkenal di daerahnya. Awalnya Anton tidak begitu peduli. Ia mengira ini hanya ceramah biasa yang sering ia anggap remeh. Namun, ada sesuatu dalam suara Gus Ikdam yang berbeda. Kata-katanya lembut tetapi penuh kekuatan. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, jika kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, pintunya selalu terbuka, ujar Gus Ikdam di layar televisi. Anton terdiam. Kata-kata itu seperti panah yang menembus hatinya. Ia merasa seolah Gus Ikdam sedang berbicara langsung kepadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anton merasa ada harapan. Ia mulai mendengarkan ceramah itu dengan lebih serius, meski sebelumnya ia tidak pernah mau mendengarkan hal-hal yang berbau agama. Ceramah itu berlanjut dengan kisah-kisah tentang orang-orang yang menemukan jalan pulang kepada Allah setelah hidup dalam kegelapan. Anton merasa kisah-kisah itu seperti cermin bagi dirinya. Ia mulai teringat masa-masa di mana ia pernah menjadi anak yang taat, sebelum hidupnya berubah menjadi keras dan penuh dosa. Ketika ceramah itu selesai, Anton tetap terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Di tengah rasa sakit yang mendera, ia merasakan secercah kedamaian. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin ada jalan keluar dari penderitaannya ini, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, Anton tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ceramah Gus Ikdam yang ia dengar di televisi. Dalam pikirannya, ia mulai menggali kembali kenangan masa lalu. Ia teringat saat masih kecil, ketika ibunya sering mengajaknya ke pengajian di kampung. Wajah ibunya yang penuh kasih sayang muncul dalam bayangannya, mengingatkan betapa ia pernah merasakan kedamaian di masa lalu. Namun, semua itu berubah ketika ibunya meninggal dunia. Ayahnya yang tidak mampu mengurusnya memilih untuk menikah lagi, sementara Anton harus belajar hidup sendiri. Kesepian membuatnya mencari pelarian, dan ia menemukan itu dalam pergaulan yang salah. Perlahan, ia mulai terlibat dalam dunia kriminal hingga akhirnya menjadi preman yang ditakuti. Anton juga teringat momen-momen di mana ia merasa menyesal, tetapi egonya selalu menghalanginya untuk berubah. Ada banyak kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, tetapi ia selalu mengabaikannya. Ia merasa bahwa kekuasaan dan kekuatan adalah segalanya, dan ia tidak pernah peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Kenangan itu semakin membuat hatinya sakit. Ia sadar bahwa semua pilihan yang ia ambil telah membawa dirinya ke kondisi yang sekarang. Namun, di sisi lain, kenangan tentang ibunya dan pengajian-pengajian itu memberinya harapan. Mungkin, pikirnya, masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Dengan penuh keraguan, Anton mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa bertemu dengan Gus Ikdam. Ia merasa bahwa hanya ulama itu yang mungkin bisa membantunya. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya meminta bantuan, karena selama ini ia tidak pernah membuka diri kepada siapapun. Sejak mendengar ceramah Gus Ikdam, Anton tidak lagi bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, seolah beban yang selama ini ia pikul mulai sedikit bergeser. Namun, bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia takut menghadapi dosa-dosanya, takut pada penyesalan yang selama ini ia hindari. Malam-malamnya penuh dengan pergulatan batin. Di satu sisi, ia ingin kembali pada kehidupan lamanya, menjadi Anton yang tak terkalahkan dan ditakuti. Di sisi lain, ia merasa bahwa jalan itu tidak lagi cocok untuknya. Apa mungkin Allah masih mau memaafkan orang seperti aku? Dipikirnya berkali-kali. Pertanyaan itu terus menghantui, membuatnya sulit tidur. Anton juga mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat bagaimana keluarganya tetap setia merawatnya, meskipun ia sering bersikap kasar dan menyakitkan mereka. Hal itu membuatnya semakin merasa bersalah. Ia teringat betapa ia dulu selalu mengutamakan egonya, tanpa pernah memikirkan perasaan mereka. Kini, ia mulai bertanya-tanya apakah masih ada cara untuk memperbaiki semuanya. Di sela-sela rasa gelisahnya,
Anton semakin sering memutar ceramah Gus Ikdam yang ia temukan di televisi. Ia mendengar setiap kata dengan lebih dalam, seolah mencari jawaban atas kegelisahan yang melanda hatinya. Setiap kali Gus Ikdam berbicara tentang taubat dan kasih sayang Allah, Anton merasakan harapan kecil menyala dalam dirinya. Namun, meski hatinya tersentuh, Anton merasa sulit untuk mengambil langkah nyata. Ia terbiasa mengandalkan dirinya sendiri, dan kini ia harus belajar untuk berserah kepada sesuatu yang lebih besar darinya. Ketakutan dan rasa tidak percaya diri terus menghantui, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Pada suatu malam, ketika rasa sakit di tubuhnya semakin tidak tertahankan, Anton memanggil adiknya, Benny, ke samping tempat tidurnya. Dengan suara lemah, ia mengutarakan keinginannya. Ben, tolong antar aku ke tempat pengajiannya Gus Ikdam, jika tanya pelan. Benny terkejut mendengar permintaan itu. Selama ini, Anton tidak pernah sekalipun menunjukkan minat pada hal-hal yang berhubungan dengan agama. Mas serius? Tanya Benny memastikan. Anton mengangguk perlahan. Aku ingin bertemu dengannya. Aku butuh doa, lanjut Anton, suaranya bergetar. Benny, meskipun terkejut, tidak ingin mengecewakan kakaknya. Ia segera menghubungi keluarganya yang lain untuk berdiskusi tentang permintaan Anton. Keesokan harinya, keluarga Anton berkumpul untuk membicarakan rencana tersebut. Mereka tahu bahwa perjalanan ke tempat pengajian Gus Ikdam tidak akan mudah bagi Anton, mengingat kondisinya yang semakin lemah. Namun, mereka sepakat untuk mencoba. Kalau ini bisa membuat Mas Anton merasa lebih baik, kita harus dukung, kata salah satu saudara Anton. Perjalanan itu pun direncanakan dengan hati-hati. Mereka menyewa mobil khusus untuk membawa Anton yang tidak bisa duduk terlalu lama. Sementara itu, Anton mencoba mengumpulkan kekuatan. Meski tubuhnya terasa semakin lemah, ia merasa ada harapan baru yang memberinya semangat untuk bertahan. Hari keberangkatan pun tiba. Anton dibawa dengan hati-hati ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, ia diam, hanya memandangi jalan dengan tatapan kosong. Namun, di dalam hatinya, ada doa yang terus ia panjatkan. Semoga perjalanan ini bisa membawanya pada jawaban atas semua penderitaannya. Perjalanan menuju tempat pengajian Gus Ikdam terasa begitu panjang bagi Anton. Tubuhnya yang lemah membuat setiap getaran mobil terasa menyakitkan. Keluarganya yang menemani di sepanjang jalan terus memberikan semangat, meski mereka juga khawatir dengan kondisi Anton yang tampak semakin kritis. Di dalam mobil, Anton mencoba memejamkan mata untuk mengurangi rasa sakit. Namun, pikirannya terus berputar. Ia memikirkan apa yang akan ia katakan kepada Gus Ikdam nanti. Bagaimana ia harus memulai? Apakah Gus Ikdam akan mau menerimanya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat hatinya semakin gelisah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Perjalanan itu juga menjadi momen refleksi bagi Anton. Ia memikirkan semua dosa yang pernah ia lakukan, dari menyakiti orang-orang tak bersalah hingga menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan kekuasaan. Ia merasa malu dan bersalah, tetapi bersamaan dengan itu, ia merasa ada dorongan kuat untuk memperbaiki semuanya. Ketika mobil mendekati tempat pengajian, Anton merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melihat kerumunan orang yang datang untuk mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Anton merasa kecil di tengah kerumunan itu, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang menguatkannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang ia cari. Setibanya di tempat pengajian, Anton dibantu turun dari mobil. Tubuhnya yang lemah membuatnya harus dibopong oleh adiknya. Dengan sisa-sisa tenaga, ia melangkah pelan menuju aula pengajian. Di dalam hatinya, ia berdoa semoga Allah memberinya kekuatan untuk bertemu dengan Gus Ikdam dan memohon doa untuk kesembuhannya. Anton akhirnya tiba di aula tempat pengajian Gus Ikdam berlangsung. Aula itu penuh dengan jamaah yang khusyuk mendengarkan ceramah. Suara Gus Ikdam yang tenang dan menyejukkan menggema di ruangan, membawa kedamaian bagi siapa saja yang mendengarnya. Anton yang duduk di kursi roda hanya bisa menatap ke arah panggung, menunggu momen yang tepat untuk bertemu dengan ulama itu secara langsung. Setelah pengajian selesai, Gus Ikdam berjalan ke arah jamaah yang ingin bersalaman dan meminta doa. Anton, dengan tubuh yang lemah, berusaha mengangkat tangannya. Gus, saya ingin bertemu, ujarnya lirih. Mendengar permintaan itu, Gus Ikdam menghentikan langkahnya dan mendekati Anton. Dengan senyuman ramah, ia menatap Anton dengan penuh kasih. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Tanya Gus Ikdam dengan lembut. Anton menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya sakit, Gus. Sudah berminggu-minggu.
Dokter dan dukun tidak bisa menyembuhkan saya. Tapi hati saya berkata, hanya Allah yang bisa. Saya ingin Gus bantu saya, doakan saya, kata Anton sambil terisak. Gus Ikdam mengangguk pelan. Allah itu maha pengampun, Mas. Segala penyakit, baik fisik maupun hati, hanya bisa sembuh jika kita berserah kepadanya. Namun, sebelum berdoa untuk kesembuhan, kita harus membersihkan hati dari beban dosa, ucap Gus Ikdam. Kata-kata itu membuat Anton tertegun. Ia merasa seperti diingatkan tentang sesuatu yang selama ini ia hindari, taubat. Dengan penuh kesungguhan, Gus Ikdam memimpin Anton untuk memohon ampun kepada Allah. Anton menundukkan kepala, menangis sejadi-jadinya, mengakui segala dosa yang pernah ia lakukan. Ia merasa seperti melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Gus Ikdam meminta Anton untuk menjalani proses taubat yang lebih mendalam. Ia menjelaskan bahwa taubat bukan sekadar ucapan, tetapi juga tindakan nyata untuk memperbaiki diri. Mas Anton, Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Tapi, taubat itu harus tulus, disertai niat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kata Gus Ikdam dengan bijak. Anton mulai mengikuti saran Gus Ikdam. Ia mencoba meninggalkan kebiasaan lamanya, termasuk ilmu-ilmu hitam yang selama ini ia gunakan. Proses itu tidak mudah. Setiap kali ia mencoba melepaskan diri dari ilmu tersebut, tubuhnya bereaksi. Ia merasa panas, menggigil, bahkan mengalami mimpi buruk. Namun, Gus Ikdam terus membimbingnya dengan doa dan nasihat. Semua yang kita lepaskan karena Allah pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, ucap Gus Ikdam saat melihat Anton mulai ragu. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Anton. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan sekarang adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Perlahan, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Keluarganya pun ikut mendukung proses ini. Mereka membantu Anton untuk beribadah dan membacakan doa-doa untuknya. Kehangatan keluarga yang sempat hilang kini mulai kembali. Anton merasa bahwa ini adalah salah satu anugerah terbesar yang ia dapatkan setelah memutuskan untuk bertaubat. Hari-hari yang ia lalui penuh dengan perjuangan. Tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya semakin kuat. Ia mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Anton sadar bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia yakin bahwa selama ia berada di jalan Allah, ia tidak akan pernah sendirian. Saat Anton mencoba melepaskan diri dari ilmu hitam yang selama ini melindunginya, ia mulai merasakan gangguan yang semakin intens. Tubuhnya sering terasa panas, dan ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Mimpi buruk yang mengganggu tidurnya membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia lepas. Gus Ikdam menjelaskan bahwa ilmu hitam yang pernah ia gunakan telah meninggalkan jejak dalam dirinya. Mas Anton, ini adalah ujian. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin besar godaan yang akan kita hadapi. Jangan takut, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bertaubat, ujar Gus Ikdam. Anton semakin rajin mengikuti pengajian dan doa-doa yang diberikan oleh Gus Ikdam. Ia juga diminta untuk membaca Al-Quran dan berzikir secara rutin. Meski sulit, ia berusaha melakukannya dengan sepenuh hati. Setiap kali ia merasa terganggu, ia mengingatkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Suatu malam, ketika Anton sedang berzikir, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya yang biasanya terasa berat mulai terasa lebih ringan. Ia merasa seolah ada beban besar yang dilepaskan dari dirinya. Air matanya mengalir deras, dan ia merasa bahwa Allah benar-benar mendengar doanya. Gangguan itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi Anton tidak lagi merasa takut. Ia yakin bahwa selama ia terus berpegang teguh pada Allah, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkannya. Keyakinan itu membuatnya semakin kuat untuk melanjutkan perjalanan taubatnya. Proses taubat Anton tidak berjalan mulus. Meski ia telah memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam, cobaan terus datang. Tubuhnya semakin lemah, dan sakit yang ia derita tidak kunjung membaik. Ia mulai merasa bahwa perjuangannya sia-sia. Kenapa, Gus? Kenapa sakit saya belum sembuh meski saya sudah bertaubat? Tanya Anton suatu hari kepada Gus Ikdam. Gus Ikdam menatap Anton dengan penuh kasih. Mas Anton, Allah menguji orang-orang yang dicintainya. Terkadang, kesembuhan bukan hanya soal fisik, tetapi soal hati. Ketika hati kita sembuh, segalanya akan terasa lebih ringan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah kunci dari semua ujian. Kata-kata itu memberi Anton kekuatan baru untuk bertahan.
Hari-hari berikutnya, Anton mencoba menjalani hidup dengan lebih sabar. Ia tidak lagi terlalu fokus pada sakitnya, tetapi lebih pada usahanya untuk memperbaiki diri. Ia mulai meminta maaf kepada keluarganya, mengakui semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Keluarganya menyambut permintaan maaf itu dengan air mata haru. Mereka tidak menyangka Anton yang dulu keras kepala bisa berubah seperti sekarang. Meski begitu, ada saat-saat di mana rasa putus asa kembali menghampiri. Anton sering menangis di tengah malam, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Ia mulai menyadari bahwa rasa sakit yang ia alami adalah cara Allah mendekatkannya pada Sang Pencipta. Perlahan, ia menerima penderitaannya sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Gus Ikdam terus memberikan dukungan. Ia mengingatkan Anton bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik. Mas Anton, mungkin sakit ini adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa adalah senjata terkuat seorang hamba, ucapnya. Anton pun semakin rajin berdoa dan berserah diri, meski jalan yang ia tempuh terasa sangat berat. Setelah berminggu-minggu berjuang, Anton mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Rasa sakitnya tidak sepenuhnya hilang, tetapi ia merasa lebih kuat secara mental. Hatinya yang dulu penuh dengan kebencian kini dipenuhi dengan rasa syukur. Setiap hari, ia mulai menghitung nikmat kecil yang sering ia abaikan, seperti kasih sayang keluarganya dan kedamaian yang ia rasakan saat beribadah. Suatu hari, Anton bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpinya, ibunya datang dengan senyuman dan berkata, "Enak, Allah telah membuka jalan untukmu. Jangan berhenti melangkah." Mimpi itu membuat Anton terbangun dengan air mata. Ia merasa bahwa itu adalah pesan dari Allah melalui ibunya, yang selama ini ia rindukan. Anton pun semakin giat dalam beribadah. Ia tidak lagi hanya meminta kesembuhan, tetapi juga memohon agar diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki dirinya. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar mencari kesenangan duniawi. Keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik mulai mengalahkan rasa sakit yang ia rasakan. Gus Ikdam melihat perubahan besar dalam diri Anton. "Mas Anton, inilah yang disebut hidayah. Hati yang dulunya keras kini menjadi lembut karena cahaya Allah. Tetaplah di jalan ini, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha mendekat kepadanya," ucapnya dengan penuh kebanggaan. Keluarga Anton juga merasakan dampak positif dari perubahan ini. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain, saling mendukung dalam menghadapi cobaan yang datang. Kehadiran Gus Ikdam sebagai pembimbing spiritual bagi Anton dan keluarganya menjadi berkah yang tidak ternilai. Anton mulai merasakan bahwa beban di hatinya perlahan-lahan terangkat. Ia tidak hanya meminta maaf kepada keluarganya, tetapi juga kepada orang-orang yang pernah ia sakiti di masa lalu. Dengan bantuan keluarganya, Anton menghubungi beberapa orang yang pernah menjadi korban perbuatannya. Meski sulit, ia berusaha meminta maaf dengan tulus. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika Anton bertemu dengan seorang pedagang kecil yang dulu sering ia peras. Dengan tubuh yang lemah, Anton datang ke rumah pedagang itu bersama keluarganya. Ia menangis dan memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Pedagang itu, meski awalnya ragu, akhirnya memaafkan Anton dengan hati yang lapang. Kisah perubahan Anton mulai menyebar di lingkungannya. Orang-orang yang dulu takut padanya kini melihatnya sebagai sosok yang berbeda. Anton yang dulu dikenal sebagai preman kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka melihat bagaimana kekuatan taubat dan hidayah mampu mengubah seseorang secara total. Anton juga merasakan pengampunan dari Allah. Hatinya yang dulu gelap kini dipenuhi dengan cahaya. Ia merasa lebih ringan, seolah-olah beban dosa yang selama ini menghimpitnya telah diangkat. Meski tubuhnya masih lemah, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Gus Ikdam terus mengingatkan Anton bahwa taubat adalah proses yang harus dijaga. Jangan pernah merasa puas, Mas Anton. Kita semua adalah hamba yang terus belajar. Selalu mintalah petunjuk Allah agar kita tetap berada di jalan yang benar, ucapnya. Anton pun berkomitmen untuk terus memperbaiki dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa bulan setelah proses taubatnya, Anton merasakan perubahan besar. Meski sakitnya belum sepenuhnya hilang, ia merasa lebih kuat dan lebih damai. Dokter yang merawatnya bahkan terkejut melihat bagaimana Anton yang dulu lemah kini mampu tersenyum dan berbicara dengan penuh semangat. Anton menyadari bahwa kesembuhan yang ia cari bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal hati. Ia merasa bahwa Allah telah menyembuhkan jiwanya yang selama ini terluka oleh dosa-dosa masa lalu. Kesadaran itu membuatnya semakin bersyukur atas setiap hari yang ia lalui. Dengan bantuan keluarganya,
Anton mulai aktif mengikuti kegiatan pengajian di kampungnya. Ia juga sering berbagi kisah tentang perjalanannya kepada orang-orang yang membutuhkan motivasi. Banyak yang terinspirasi oleh perubahan Anton, dan beberapa bahkan mulai mengikuti jejaknya untuk bertaubat. Gus Ikdam merasa bangga dengan Anton. Mas Anton, inilah bukti bahwa Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Perjalananmu adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita mau berserah kepadanya, kata Gus Ikdam suatu hari. Anton menjalani sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu, hatinya lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sempurna, tetapi ia merasa damai karena telah menemukan jalan kembali kepada Allah. Perjalanannya adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, asalkan kita mau berusaha dan berserah kepadanya.